Saya ingin mendengar suara dari Mas Burhan, sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Muzamil tadi dan juga kita melihat bahwa Prof. Mahfud ternyata memang menolak untuk diajukan menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Mas Burhan. Pertama, menurut saya kita perlu ulas mengapa PKS sempat mempertimbangkan Profesor Mahfud MD sebagai salah satu bakal cawapres yang diusulkan oleh PKS. Menurut saya ini menarik ya. Dan saya kira tidak bisa dilepaskan dari hasil diskusi yang belum tuntas di internal partai pengusung koalisi perubahan terkait cawapres siapa yang dianggap paling tepat untuk mendampingi Mas Anies. Nah, pertimbangan untuk memilih Prof. Mahfud, saya kira tidak bisa dilepaskan dari pentingnya cawapres untuk mendongkrak Mas Anies, terutama untuk menutupi kelemahan elektoral Mas Anies di Jawa Timur. Jadi Tisa, Jawa Timur ini ibarat Ohio-nya Indonesia. Siapa yang memenangkan Jawa Timur dalam konteks Pilpres 2024 itu akan sangat menentukan siapa yang menang secara nasional. Dan kebetulan dari dua nama yang muncul sebagai bakal cawapres Mas Anies, dua-duanya tidak cukup kuat di Jawa Timur. Mas Ahaye meskipun berasal dari orang tua yang berasal dari Pacitan, tetapi survei-survei menunjukkan elektabilitas Mas Ahaye menurun. Ya. Kemudian Gubernur Aher, mantan Gubernur Aher juga basisnya di Jawa Barat, terutama di Sukabumi Raya. Nah, Prof. Mahfud itu berasal dari Jawa Timur, kemudian belakangan elektabilitasnya naik seperti yang kami temukan di survei akhir Mei. Jadi cuma ada dua nama bakal cawapres yang trennya naik. Pertama adalah Prof. Mahfud, yang kedua adalah Erick Thohir. Kemudian yang ketiga, saya kira ini juga pertimbangan selain elektoral adalah Prof. Mahfud ini mungkin mewakili kelompok umat yang bisa diterima oleh dua kelompok, baik yang pro Jokowi maupun yang kritis terhadap Jokowi. Nah, Mas Anies itu terlalu bergantung suaranya dari kelompok yang kritis terhadap Jokowi. Sementara approval rating Pak Jokowi sedang meningkat. Jadi perlu cawapres yang punya daya dongkrak di Jawa Timur sekaligus bisa diterima oleh kelompok yang pro Pak Jokowi. Jadi memang ideal dari sudut pandang itu. Cuma masalahnya apakah Demokrat bisa menerima? Ini kan ini pertanyaan yang krusial ya. Karena bagaimanapun Demokrat masih sangat bersikeras untuk menjodohkan Mas Anies dengan AHY. Dan kedua adalah apakah Prof. Mahfud sendiri menerima? Nah ini yang kalau dilihat dari jawaban secara verbatimnya kan beliau mengatakan belum menerima. Belum menerima. Dua itu saya kira Oke. yang Apa sih? menghalangi potensi. Apa sih kalau Gimana? apa sih kira-kira yang menjadi penyebab Prof. Mahfud nggak mau sama Anies Baswedan? Apakah memang pure jawabannya karena di sana kan sudah ada koalisi-koalisi sebaiknya kan dari orang dalam partai? Apakah memang karena itu atau bagaimana kalau menurut Mas Burhan penolakan itu? Ya, pertama saya melihat Prof. Mahfud ini bagaimanapun seorang akademisi cum politician yang mempertimbangkan faktor potensi kemenangan juga. Dan harus diakui ya, seperti disampaikan oleh elit Partai Demokrat, tren Mas Anies kan sedang menurun. Meskipun Belanda masih jauh ada 9 bulan, tetapi saya menduga Prof. Mahfud ini cenderung untuk mencari potensi dijodohkan dengan Pak Prabowo. Ini analisis saya, bisa juga Ganjar. Tetapi sepertinya ke arah sana. Nah, kemudian ada juga alasan yang menurut saya penting untuk diungkap. Mungkin saja Prof. Mahfud ini merasa kurang nyaman kalau masuk ke dalam koalisi perubahan, sementara ada satu partai di koalisi perubahan, yaitu Partai Demokrat, yang masih insist untuk menjodohkan Mas Anies dengan AHY. Jadi ada kekhawatiran masuknya Prof. Mahfud itu dianggap tanda kutip memecah ya soliditas partai koalisi perubahan. Baik, sekarang kita ingin ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, ini kan memang sejauh ini tampaknya masih ditolak nih, meskipun ini pembicaraan ringan, tapi tadi Pak Muzamil berkatakan ini bentuk apresiasi kita kepada Mahfud MD, dari PKS kepada Mahfud MD. Ada upaya lagi kah untuk menggait supaya Prof. Mahfud ingin diajak bergabung bersama PKS, bersama dengan Anies Baswedan? Karena tadi disampaikan bahwa ini bisa mendongkrak suaranya Anies Baswedan. Pak Muzamil. Ya, koalisi kami ini kan dibangun oleh 3 partai yang sudah kita dapat capres Pak Anies Baswedan.
Dan 3 partai sepakat menyerahkan kepada Pak Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya, tentu dengan dialog kepada 3 partai. Jadi soal pilihan Pak Anies dan 3 partai, PKS kan di antara 3 partai plus Pak Anies itu kan jadi 4 faktor kan. Jadi kalau kita ingin terus berlangsung sebagai koalisi, kita ini sama-sama sudah sadar bahwa kita saling tergantung, nggak boleh saling ego. Ya. Oleh karena itu, dialog kami maupun Nasdem mencari tokoh siapa, Demokrat, itu dialog yang kita bawa ke tim 8 yang dipercaya oleh 3 partai bersama Pak Anies. Nah, muaranya nanti tetap kepada Pak Anies. Oleh karena itu, kalau Mbak tadi pertanyaannya Prof. Mahfud apa tadi menolak, ya, yang kami pegang betul itu adalah yang disampaikan Prof. Mahfud itu benar. Itu juga menjadi perhatian kami. Bahwa tidak boleh, kami ini punya constraint, tidak boleh seorang pun kami ambil sebagai cawapres yang memecah belah kami bertiga. Itu nggak boleh. Itu pakem kami. Tahu betul kami bahwa kami bisa dialog kepada siapapun, termasuk yang kami sampaikan tadi. Prof. Mahfud di akhir-akhir, jadi Mas Burhan juga nyampaikan ya, survei di akhir Mei kan. Baik. Karena sangat viral sekali peristiwa di Komisi 3, Komisi 11, kami melihat Prof. Mahfud ini mendapat perhatian dari semua capres. Oke, baik. Baik, terima kasih. Tapi kami tidak akan melakukan sesuatu yang blunder. Dan kami sepakat itu. Termasuk pertemuan kami terakhir bersama Pak Surya Paloh di Pulau Seribu, komitmen kami ikutkan kembali kira-kira kita dapat poinnya Pak Muzamil. Ini terbaru nih, 19 Mei, itu 15 April ya. Komitmen kami 19 kemarin, sepakat kami. Kita jalan terus apapun yang terjadi. Baik, kita dapat poinnya bahwa tampaknya koalisi akan tetap terus sekata seia begitu untuk membentukkan siapa calon wakil presidennya tentu dengan keputusan dari tim 8. Terima kasih Pak Muzamil, terima kasih juga Mas Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini.